من ياء خيابه فالعلم زين لمن بالعلم قد عملا العلم أشرف شيء له رجل من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا النحو زين الفتى والفقه حليته فمن عاد منهما فاعدده في البقر والبلغ حسن الفتى والنطق تطريزه ومن خلا منهما فاعدده في الحمور Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika inda iradatika al-masira ilal haji bita'allumi wajibatihi. Bita'allumi ini ta'alluqnya kepada alaika ya. Dan hendaklah kamu ketika kamu bermaksud berkehendak untuk berangkat ke haji, hendaklah kamu mempelajari wajib-wajib haji, wa sunanihi dan sunnah-sunnah haji, wa azkarihi dan zikir-zikir haji. Kalau kamu hendak berangkat haji, maka kamu wajib belajar wajib-wajib haji, sunnah-sunnah haji, zikir-zikir haji, wa bita'allumi adillatil kiblati dan mempelajari tanda-tanda kiblat. Ini di zaman dulu.
wa rukhasis safari dan kemurahan-kemurahan safar, wa adabihi dan tata krama safar. Di dalam safar kan banyak rukhsah dispensasi seperti bolehnya jamak, qasar. Wama dan sesuatu yuqadu yang diucapkan fihi di dalam safar minal azkari berupa zikir-zikir. Wala taj'al qasdakal hajja mustarakan bainahu wa bainat tijarati, dan janganlah kamu menjadikan tujuanmu ke haji mustarakan itu dicampur bainahu antara haji wa bainat tijarati dan antara dagang. Kalau kamu niatnya haji dengan dicampur-campur dengan niat yang lain sambil dagang misalnya. Bal yanbaghi an la yashabaka min mata'id dunya illa ma taqsidu infaqahu fi muddati safarika. Melainkan seharusnya an la yashabaka tidak menyertai kepadamu min mata'id dunya dari barang dunia, illama kecuali apa sesuatu taksidu yang kamu bermaksud infaqahu kepada membelanjakan ma fi muddati safarika selama perjalananmu. Artinya seharusnya kamu tidak membawa apa-apa, tidak membawa kekayaan dunia kecuali hal-hal yang memang diperlukan untuk belanja selama pulang pergi. Wa in kana wala buddah, jikalau tidak boleh tidak harus membawa sesuatu. Wa in kana wala buddah, jikalau tidak boleh tidak harus membawa sesuatu. Fajtanib, maka jauhilah, hendaklah kamu menjauhi akhdama membawa sesuatu yus'iluka yang merepotkan kamu an ada'il manasiki ala wajhiha dari menunaikan manasik ala wajhiha menurut jalannya manasik, menunaikan manasik sebagaimana mestinya maksudnya. Kalau tidak boleh tidak harus membawa sesuatu, maka diusahakan jangan membawa sesuatu yang mengganggu pelaksanaan ibadah haji. Wa ta'zimi sya'airillahi kama yanbaghi, dan mengagungkan simbol-simbol Allah sebagaimana mestinya. Simbol-simbol Allah ya, syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah masjid ya, kalau di Mekah Masjidil Haram, Ka'bah itu kan sya'airillah. Wa alaika bi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kamu mengunjungi Rasulullah. Fa inna ziyaratahu alaihi salamu ba'da wafatihi, karena sesungguhnya mengunjungi Rasulullah sesudah wafatnya, kaziaratihi adalah seperti mengunjungi Rasulullah fi hayatihi di masa hidupnya. Ziarah kepada Nabi setelah beliau wafat sama dengan ziarah kepada beliau ketika masih hidup. Wa huwa salawatullahi alaihi hayyun, adapun Rasulullah adalah hayyun, hidup fi qabrihi, di kuburnya Rasulullah. Wa kadzalika sairul anbiya'i, demikian pula semua para nabi itu hidup. Wa minal jafai, dan adalah termasuk jafa, yakni ta'rama, adalah termasuk ta'rama antahujja baitallahi, kamu berhaji ke Baitullah, wa tatruka ziyarata habibillahi, dan kamu meninggalkan artinya tidak mengunjungi kekasihnya Allah.
kalau kamu haji ke Baitullah tapi tak berkunjung kepada kekasihnya Allah, itu namanya tak ramah, tak sopan itu. Tak berkunjung kepada kekasihnya Rasulullah di ghairi uzrin najizin, tanpa ada uzur yang hadir, najizin yang hadir, tanpa ada uzur yang benar-benar ada. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka, bahwa sesungguhnya kamu, lau ji'ta ala ra'sika, andai kata kamu datang di atas kepalamu, asyadun apa ya, kepalanya dijadikan kaki. Andai kata kamu datang, kepalanya ada di bawah, min aqsa biladin fil islami, dari negara-negara paling jauh dalam Islam, dari paling jauhnya negeri-negeri dalam Islam. Liziaratihi, untuk mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam takum bisyukri nikmatil hidayati, kami belum menunaikan terima kasih nikmat hidayah, allati, hidayah, awsalaha, yang menyampaikan siapa Rasulullah akan lati, yang menyampaikan kepada lati Allahu, siapa Allah, ilaika, kepadamu, ala yadihi, melalui tangan Rasulullah. Kita mendapatkan nikmat hidayah, menjadi muslim, menjadi orang Islam ini kan nikmat yang sangat besar kan. Kita mendapatkan nikmat yang sangat besar ini melalui Rasulullah. Oleh karena itu kita tidak akan mampu berterima kasih kepada Rasulullah walaupun kita berkunjung ke sana dengan jalan kaki, bahkan dengan kepala di bawah, tak cukup itu untuk berterima kasih kepada Rasulullah. Wa alaika idza aradta asyuru'a fi amrin muhimmin, dan hendaklah kamu bila mana kamu bermaksud memulai sesuatu perkara yang penting. Bila kamu hendak melakukan sesuatu yang penting, kasafari wa tazwiji, seperti melakukan mau bepergian, wa tazwiji, mau kawin, wa nahwihima, dan yang seperti safar dan tazwij, hendaklah kamu bimusyawarati man. Bimusyawarati ini ta'alluqnya kepada alaika. Jadi asalnya wa alaika bimusyawarati man. Hendaklah kamu memusyawarai orang. Maksudnya bermusyawarah kepada orang. Tasiku, yang kamu percaya atau yakin, bima'rifatihi, dengan pengetahuannya man, wa diyanatihi, dan keberagamaannya man, min ikhwanika, dari kalangan saudara-saudaramu. Kalau kamu hendak melakukan sesuatu yang penting, ingin pergi jauh, ingin kawin, hendaklah kamu bermusyawarah, berkonsultasi kepada orang yang dipercaya, yang kamu percaya pengetahuannya, akhlaknya, keberagamaannya. Musyawarah, bagaimana kalau saya Summa idza sadafat isyaratuhu, kemudian bila mana bertepatan apa petunjuknya man. Musyawarah itu kan dari isyarah, istasyarah itu artinya minta isyarah. Summa idza sadafat isyaratuhu, kemudian bila mana bertepatan apa isyarahnya man, bertepatan mafin nafsi, kepada sesuatu yang ada dalam hati ya. Mak cocok pada berisyarat mana. Fa alaika bi salati raka'ataini, maka hendaklah kamu salat 2 rakaat min ghairil fardhati, selain salat fardu, salat sunnah berarti. Salatlah 2 rakaat sunnah.
Biniyatil istikharati dengan niat istikharah. Jadi setelah musyawarah istikharah ya. Perpaduan antara istikharah, musyawarah dan istikharah. Wad'u ba'dahuma bid-du'ai al-masyhuri ba'daha ya itu. Dan berdoalah kamu ba'daha sesudah ba'dahuma sesudah rakaat ya. Sesudah sholat 2 rakaat bid-du'ail masyhuri dengan doa yang populer itu, doa istikharah kan pada Allahumma in kana hadzal amru khairan li. Qala alaihi assalatu wassalamu, Nabi bersabda, ma khaba man istakhara wa la nadima man istasyara. Ma khaba tidak kecewa man siapa orang istakhara yang bermusyawarah, wala nadima dan tidak menyesal man siapa orang istasyara yang bermusyawarah. Orang yang beristikharah tidak akan kecewa. Orang yang bermusyawarah tidak akan menyesal. Wa alaika idza nazarta lillahi nazran, dan hendaklah kamu bila mana kamu nazar untuk Allah karena Allah dengan suatu nazar min salatin aw sadaqatin aw ghairi dzalika, nazar mau salat mau sedekah atau lain-lain, minal muqarribati dari hal-hal yang mendekatkan kepada Allah, hendaklah kamu bil mubadarati bil wafa'i bihi, hendaklah kamu bersegera memenuhi nazarnya, bihi dengan nazar ya, memenuhi nazar. Kalau kamu nazar, misalnya nazar mau salat, nazar mau sedekah dan lain-lain, hendaklah segera memenuhi nazarnya. Nazar itu artinya iltizamu kurbatin lam tata'ayyan, itu nazar. Nazar itu berkomitmen melakukan perkara ibadah yang bukan fardu ain, itu namanya nazar. Berkomitmen untuk melakukan perkara kurba, perkara ibadah yang bukan fardu ain. Berkomitmen itu namanya. Saya wajib besok salat duha, itu namanya berkomitmen kan. Berkomitmen artinya mewajibkan diri, mewajibkan sesuatu yang tak wajib, itu namanya mewajibkan sesuatu yang tak wajib, melakukan perkara ibadah yang tak fardu ain. Oleh karena itu kalau orang nazar, saya bernazar mau makan bakso, tidak jadi itu. Kenapa? Sebab karena makan bakso itu bukan ibadah itu. Demikian pula saya wajib besok itu sholat duhur, tidak jadi itu. Kenapa? Sebab karena sholat duhur itu fardu ain. Kalau nazar sholat tahajud nanti malam jadi itu. Karena tahajud itu adalah barang perkara ibadah yang tak fardu ain. Wala tata'awwad al-iksaru minan nadri, dan janganlah kamu terbiasa banyak bernazar, sedikit-sedikit nazar. Tak usahnya banyak nazar. Ya langsung tak usah nazar sedekah, lepas sedekah. Fa inna syaitana rubbama awraka, karena sesungguhnya setan, kadang-kadang setan yang membujuk kamu bidzalika dengan itu. Bon setan ibujuk surah An-Nazar liyuki'aka fil ikhlali, maksud setan untuk menjerumuskan kamu fil ikhlali, di dalam keteledoran, ingin membuat kamu teledor. Wa idza halafta ala fi'li syai'in, apabila kamu bersumpah untuk melakukan sesuatu, tsumma ra'aita al-khaira fi tarkihi, kemudian kamu melihat kebaikan berada di dalam meninggalkan syai'in, au ala tarki syai'in, atau bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu,
Summa ra'aital khaira fi fi'lihi, kemudian kamu melihat kebaikan di dalam melakukan syai'in. Fakaffir an yaminika, maka hendaklah kamu membayar kafarat untuk sumpahmu. Wa'ti alladhi huwa khairun, dan lakukanlah sesuatu huwa yang adapun ladzi khairun itu adalah lebih baik. Ini sumpah. Kalau sumpah itu sumpah apa saja jadi, ya kan? Lain dengan nazar. Nazar berkomitmen melakukan perkara ibadah yang tak fardu ain. Kalau sumpah, wallahi saya besok mau ke Surabaya, jadi itu. Jadi sumpah sama dengan nazar, harus dipenuhi. Sumpah itu ada dua macam, ada kalanya sumpah untuk melakukan sesuatu, ada kalanya sumpah untuk tidak melakukan sesuatu. Kalau orang bersumpah ingin akan melakukan sesuatu, ternyata menurut pandangan agama lebih baik tak melakukan. Atau bersumpah tidak akan melakukan sesuatu, tapi menurut agama yang lebih baik melakukan, maka sebaiknya melanggar sumpah saja. Konsekuensinya bayar kafarat, ya kan? Wallahi saya tidak mau ngasih belanja kepada saudara saya, itu kan bersumpah tak akan melakukan. Ya lebih baik melanggar sumpah kalau gitu. Konsekuensinya bayar kafarat. Wahdar an tahlifa, dan takutlah kamu bersumpah. Maksudnya awas kamu jangan bersumpah, au tashhada, atau kamu bersaksi, ala muqtadul dhanni, mengikut atas dasar kehendak dugaan, hanya duga-duga saja. Tidak boleh bersumpah bersaksi hanya berdasarkan dugaan, tak yakin. Wa inna kana, walaupun ada apa dzan ghaliban itu kuat. Fadlan anil wahmi, apalagi daripada wahm, keraguan, wasyakki, dan keraguan. Keraguan ini kan di bawahnya dugaan, ya. Di bawahnya dugaan. Wa iza akhadta mala muslimin, dan apabila kamu mengambil harta milik orang muslim, biyaminika, dengan dasar sumpahmu, fal wajibu alaika, maka adapun yang wajib alaika atas kamu, radduma, adalah mengembalikan sesuatu, akhadtahu, yang kamu mengambilhu kepada emak. Wa takfiru yaminika, dan mengkafarati sumpahmu. Artinya putusan hakim di pengadilan dan kadang-kadang berdasarkan sumpahnya orang, ya kan? Karena sumpahnya luar biasa, lalu dinyatakan menang oleh hakim. Karena dinyatakan menang, apa yang diklaim diserahkan, sepeda motor misalnya. Kalau ternyata sumpahnya sumpah palsu, ya kan? Sumpahnya palsu, maka dia meskipun dia dinyatakan menang, wajib mengembalikan apa yang diterima itu. Karena putusan pengadilan itu tidak bisa menghalalkan yang haram dan tidak bisa mengharamkan yang halal. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Yang paling tahu tentang diri seseorang itu adalah dirinya sendiri, selain Allah Ta'ala, ya. Adalah yang paling tahu tentang saya adalah saya, ya kan? Tapi kadang-kadang orang itu menyadari apa yang ia tahu, yakin bahwa sepeda motor itu bukan miliknya, kok diaku sebagai miliknya, sampai ke pengadilan. Karena memiliki argumentasi yang kuat lalu dimenangkan, ya tetap haram sepeda motornya itu. Wa kafaratuha, adapun kafaratul yamin, kafaratnya sumpah,
It'amu asharati masakina adalah memberi makan kepada 10 orang-orang miskin. Ini kafaratnya. Di kulli miskinan muddun, bagi tiap-tiap orang muslim 1 mud, 6 on. Kalau tidak memberi makan, au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada 10 masakin, au tahriru raqabatin, atau memerdekakan budak. Jadi ada 3 pilihan kafaratnya sumpah. Fa in lam tajid, jikalau kamu tidak mendapatkan, tidak bisa melakukan satu di antara yang 3, fasyamu salasati ayyamin, maka puasa 3 hari. Ini alternatifnya. Wa iyyaka summa iyyaka wal yaminal fajirata. Awas, sekali lagi awas, jauhilah yamin fajir, sumpah palsu. Fa innaha tada'ud diyara balaki'ah, karena sesungguhnya yamin fajir itu meninggalkan kampung-kampung halaman, balaki'ah ay kharaban, dalam keadaan hancur. Karena sumpah palsu itu adalah ibarat kampung-kampung halaman yang hancur. Meskipun dengan sumpah palsu orang bisa mendapatkan keuntungan, tapi akibatnya itu akan fatal itu. Wa taumisu sahibaha fi nari jahannam, dan sumpah palsu itu mencelupkan orangnya di neraka jahannam. Wal hadzaru kullal hadzari, dan awas, sekali lagi awas, min syahadati zuri, dari kesaksian palsu. Jadi ada sumpah palsu, yamin fajrah, ada syahadatul zur, sumpah palsu, bersumpah. Fa innaha min akbaril kabairi, karena sesungguhnya syahadatul zur itu adalah termasuk paling besarnya dosa besar. Dalam konteks pemilihan pemimpin, memilih orang yang tak layak untuk dipilih itu termasuk syahadatul zur, termasuk kesaksian palsu. Kalau seseorang di dalam sebuah pemilihan kepala desa memilih orang calon yang sesungguhnya tak layak untuk dipilih, itu masuk bagian daripada syahadatul zur. Karena memilih orang itu artinya sama dengan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini layak dipilih. Kalau ternyata tak layak dipilih, berarti kesaksian palsu itu. Waqad qaranaha alaihi salatu wassalamu, dan sungguh-sungguh membersamakan kepada syahadatul zur siapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam bil isyraki billahi, dengan musyrik kepada Allah. Syahadatul zur ini di dalam Al-Qur'an disebut bersama-sama dengan isyrak billah. Wa idza kana kitmanus syahadati minal azaimi, dan apabila ada menyembunyikan kesaksian adalah termasuk dosa-dosa besar, fabadhannu biftiraiha, maka bagaimana dengan membuat-buat palsu syahadah, dengan berbuat-buat bohong tentang syahadah. Kitmanus syahadah itu dosa besar ya. Kitmanus syahadah artinya menyembunyikan kesaksian. Tahu bahwa si A itu yang salah, tapi tak mau dijadikan saksi di pengadilan, itu namanya kitmanus syahadah. Kalau kitmanus syahadah termasuk dosa besar, apalagi kalau berbohong di dalam melakukan kesaksian, apalagi kesaksian palsu. Nas'alullaha al-afiyata wassalamata qabla husulin nadamati. Kami mohon kepada Allah, mohon perlindungan dan keselamatan sebelum terjadinya penyesalan. Faslun wa alaika bil wara'i 'anil muharramati wasyubuhati. Hendaklah kamu wara' 'anil muharramati, dari barang-barang haram, wasyubuhati, dan barang-barang syubhat. Jauhilah yang haram dan syubhat itu.
Fa innal wara'a milakud dini, karena sesungguhnya wara' itu adalah tiangnya agama. Adalah tiang agama, wallazi, dan ialah sesuatu, alaihi yang ialah atas ladzi, al-madaru adapun inter atau basic, indal ulama il amilina, menurut ulama amilin. Waqad qala Rasulullah, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi, tiap-tiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka adapun api neraka adalah lebih berhak dengan daging itu. Siap-siap masuk neraka kalau dia lempo atau gemuk gara-gara barang haram. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ittaqa syubuhati faqad istabara'a li dinihi wa irdihi, wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami. Man ittaqa asyubuhati, barang siapa orang yang menghindarkan diri dari perkara-perkara subhat, faqad istabra'ah, maka sungguh-sungguh dia membersihkan didinihi, terhadap agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami, barang siapa terjerumus di dalam perkara subhat, ia terjerumus di dalam perkara haram. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ladzi yatanawadul harama wasyubuhati, bahwa sesungguhnya orang yang makan perkara haram dan subhat, qalla an yuwaffaqo, jarang sekali dia dapat taufik di fi'lil amali shalihi, untuk melakukan amal saleh. Orang yang makanannya haram atau subhat, ya jarang sekali bisa mendapatkan pertolongan melakukan amal saleh. Wa in wufiqa lahu zahiran, kalaupun ia dapat taufik lahu untuk melakukan amal saleh zahiran, secara zahir, fala budda an ya'ridu lahu minal afatil batinati ma yufsiduhu alaihi, fala budda, maka pasti, an ya'rida, timbul, lahu, bagi orang, alladzi, minal afatil batinati, dari penyakit-penyakit batin, timbul ma, apa sesuatu, ini fa'ilnya an ya'ridha, yufsiduhu, yang merusakhu, kepada amal saleh, alaihi, atas alladzi, kalau ujubi wariyai, seperti ujub dan riya. Orang yang makan haram dan subhat jarang sekali dapat taufik melakukan amal saleh. Kalaupun secara zahir ia mendapatkan taufik melakukan amal saleh, namun dapat dipastikan akan timbul hal-hal yang merusak amal saleh itu, misalnya disertai ujub dan riya. Wa ala kulli halin, dan bagaimanapun adanya, falladzi ya'kulul harama amaluhu mardudun alaihi, orang yang makan barang haram adapun amalnya adalah ditolak, alaihi, atas alladzi. Li'anna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, karena Allah Ta'ala itu tayyib, suci, tidak mau menerima kecuali sesuatu yang bersih. Wa bayanu dzalika, adapun penjelasannya hal itu, annal a'mala la yatasawwaru fi'luha illa biharakatil jawarihi, bahwa sesungguhnya amal-amal itu tidak terbayangkan apa melakukan amal illa biharakatil jawarihi, kecuali dengan gerak-geraknya anggota tubuh. Amal itu tidak akan terlaksana, amal itu, kecuali melalui geraknya tubuh, ya, termasuk geraknya mulut, hati, dan sebagainya. Wa harakatul jawarihi la tustata'u, sementara gerak-geraknya anggota tubuh itu, la tustata'u, itu
di luar kemampuan, illa bil quwati, kecuali dengan potensi atau kekuatan, al muktasabati yang diperoleh minal ghadai dari makanan. Artinya gerak-geraknya tubuh ini tidak akan terjadi kecuali dengan adanya kekuatan yang diperoleh melalui makanan. Dengan makanan kita bisa bergerak. Fa iza kana al-ghadha'u khabisan, apabila ada apa makanannya itu adalah kotor, kanat al-quwwatu wal harakatu, ada apa kekuatan, wal harakatu dan gerak-gerak, al-mutawallidati minhu yang lahir, minhu dari ghadha, dari makanan, khabisatan adalah kotor juga. Kalau makanan yang dimakan kotor, maka kekuatan fisik yang lahir dari makanan itu akan kotor juga. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Law shallaitum hatta takunu kal hanaya." Andai kata kamu salat sebanyak-banyaknya, hatta takunu kal hanaya, sehingga ada kamu sekalian itu seperti busur, berkeluk seperti busur. Wasumtum hatta takunu kal autari, dan kamu berpuasa sehingga ada kamu itu kurus seperti senar. Lam yataqabbalullahu dzalika, tidak akan menerima siapa Allah akan hal itu, minkum daripadamu, illa biwara'in hajizin, kecuali dengan wara' yang hajiz, mani'in, yang menghalangi orang dari perbuatan-perbuatan subhat dan haram, ya kan? Kalau kamu melakukan sholat sebanyak-banyaknya, seperti badanmu berkeluk seperti busur, atau kamu berpuasa terus-menerus sehingga kurus seperti senar, niscaya amalmu itu tidak akan diterima kecuali dengan basic wara', ya. Wara', ya. Jadi jauhilah barang haram, barang subhat, ya. Barang harus dijauhi itu. Wa ruya marfu'an wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.